alaihi salam hancur akibat kekufuran mereka terhadap risalah yang tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka mereka dilanda banjir. Ini kisahnya tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwasanya Nabi Nuh menyampaikan risalah kenabian berkaitan dengan kebaikan, akhlakul karimah dan sebagainya. Maka orang itu tidak percaya, bahkan istri dan anaknya itu tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Akhirnya apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang. Yang kedua, peradaban kaum Madyan, umatnya Nabi Syuaib, untuk akibat praktek tipu daya dalam jual beli mereka. Nabi Syuaib itu nabi sebelum Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Syuaib ini lebih ke dalam urusan perdagangan. Kalau Nabi Nuh itu lebih ke urusan moral, berbuat maksiat dan sebagainya. Kalau Nabi Syuaib ini lebih praktek tipu daya, dagang sing timbangane tidak sesuai dengan takaran, utang piutang ra dicatlet, pakai riba dan sebagainya, sehingga yang menyebabkan orang makin kaya, yang miskin makin miskin. Lalu datanglah Nabi Syuaib untuk menyampaikan berkaitan dengan ajaran kebenaran, khususnya berkaitan dengan ekonomi yang adil. Ekonomi yang kaya itu bisa kaya, yang miskin itu bisa terangkat ekonominya, dan itu tidak diikuti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaum Madyan ditimpa hawa yang panas. Mungkin panasnya sudah panas sekali. Kalau kita kan mungkin kalau di Jogja panas ini buatan panas banget. Sebulan Oktober kemarin mungkin panas sekali itu. Sekarang ini kan sudah mau musim hujan sehingga nggak terlalu panas. Wah, mungkin zamannya Nabi Syuaib itu panasnya sangat panas sekali, bahkan mungkin bisa terbakar damen dan sebagainya. Yang ketiga adalah peradaban Nabi Lut, hancur dengan gempa bumi disertai angin kencang akibat praktek penyimpangan seks homoseksual. Nah, Nabi Lut ini sudah menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bagaimana lesbian homoseksual itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya itu masih tetap kekeh untuk melaksanakannya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi Allah menimpakan azab kepada mereka. Atau di sini peradaban Yunani kuno, ataupun juga peradaban Romawi dan sebagainya, yang akhirnya apa? Karena terjadi kerusakan moral dan sebagainya, menjadikan peradaban Yunani dan Romawi itu hancur. Nah, kalau Yunani itu sebenarnya peradaban yang besar. Banyak para filosof itu yang berasal dari Yunani, bukan Yunani ya, Yunani. Ada Plato, Aristoteles, Archimedes dan sebagainya. Nah, itu lalu ditimpakan yang namanya apa? Ditimpakan yang namanya azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga di masa lalu itu terjadi yang namanya krisis akhlak dan keteladanan yang menyebabkan orang itu menjadi lalai dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kembali ke negara kita. Ada gambar grafik kasus korupsi terbesar di Indonesia. Duta Palma Group Surya Darmadi. Ini kisahnya dulu ketika ada minyak yang murah meriah itu harganya, lalu itu dikorupsi sama Duta Palma Group 78 triliun. Niku 78 triliun niku pun
nole niku. Wong nyekel duit 1 miliar yo tahu 78. Bapak Ibu pun tahu nyekel 1 miliar dereng. Ya insyaallah disegerakan. Amin. Masalahnya gini sapa? Iki. Asabri 22,78 triliun, Bank Senturi 7,4 triliun dan sebagainya. CPO yang kemarin 13 triliun difoto sama Jaksa Agung dan Prabowo itu loh, itu pilih yang 78 triliun. 13 triliun di belakang itu kan sak omah itu duitnya 100.000. Kalau 78 triliun itu iso sak masjid sujak ya pokoknya. Banyak sekali itu korupsi yang sebenarnya kalau 78 triliun ngimpi di bagi seluruh penduduk Indonesia itu mungkin kira-kira wong Indonesia itu sak wong iso oleh 5 juta. Itu mang yuto nih kan berarti sekali ya bagi kita minimal iso ngangsur utang ning BRI. Napa nggih lainnya? Tetapi itu diuntet nek bahasane biyen digangsir karo maling. Ataupun di kanan ini bagaimana hutan-hutan yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu digunduli oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hutan-hutan itu nanti yang menjadikan yang namanya gundul, akhirnya Goharul Fasadu tadi, banjir, longsor yang orang yang tidak tahu apa-apa penduduk itu nanti akan mengalami akibatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita bicara berkaitan dengan masalah ini, apa yang terjadi? Terjadi yang namanya krisis keteladanan. Tapi ya tentu kita berdoa jangan sampai Indonesia itu sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ingin meneruskan berkaitan dengan 78 triliun ini. Lalu korupsi CPO ini sampai ke pengadilan negeri kalau nggak salah Jakarta Selatan. Di dalam pengadilan negeri itu hakimnya itu menyampaikan orang yang diadili itu namanya Surya Darmadi itu tidak bersalah. Korupsi 78 triliun itu tidak bersalah. Lalu hakimnya itu dicek sama kejaksaan, ternyata usut punya usut, hakimnya itu menerima suap. Sekarang baru diadili, Bapak Ibu mungkin pernah nonton hakim kepala hakimnya atau hakim kepala gitu? Hakim kepalanya namanya Pak D, DJ dan sebagainya. Itu menerima sekitar 5,8 miliar, ada yang menerima 58 miliar, 5 hakim 58 miliar, 48 miliar, 38 miliar dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang harusnya menjadi penegak hukum, penegak keadilan juga mendapat suap. Tetapi memang itu ada hukuman di dunia. Saya nggak miris ya. Jadi kisahnya itu seperti hakim kepala itu sebentar lagi itu mau pensiun. Hakim kepala itu mau pensiun, dicokok oleh kejaksaan karena menerima korupsi CPO yang 78 miliar kasusnya itu, akhirnya masuk pengadilan tipikor. Kecekel, dituntut 12 tahun penjara, subsidi mengembalikan uangnya itu. Saya bayangin istrinya ya, berapa tahun lagi pensiun,
ngomong putu malah kena kasus. Yang satu lagi itu panitera. Panitera itu wong sing ketik-ketik di dalam pengadilan itu kena 10 tahun penjara didakwa. Didakwa itu belum sampai keputusannya berapa. Didakwa itu 10 tahun penjara mengembalikan sekitar 2,8 miliar. Lalu dia buat pledoi itu pembelaan minta diringankan hukumnya. Alasannya sederhana, dia itu anaknya 4, ketika dia itu dicokok oleh hukum itu masuk ke penjara itu anaknya baru berusia yang nomor 4 itu 4 bulan. Ini lagi seneng-senengnya gitu. Duit anak ketang sasi dan sebagainya, gara-gara masalah ini masuk penjara, tidak bisa menafkahi istri dan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita bicara berkaitan dengan krisis keteladanan, krisis akhlak di negeri ini. Mengapa akhlak itu penting? Berkaitan dengan menjaga agar bangsa Indonesia itu jangan sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terjadi di negeri kita itu, orang yang banyak ilmu itu seringkali orang yang memiliki jabatannya itu lalu rentan sombong. Maka ketika kita belajar itu, maka kalau di dalam bahasa Arabnya itu dahulukan akhlak daripada ilmu dulu. Kita mendahulukan akhlak, mendahulukan yang namanya etika, mendahulukan yang namanya kebaikan daripada kita berilmu dulu. Akhlakul dulu, akhlakul mahmudah dulu daripada kita berilmu dulu. Karena ketika kita banyak ilmu tapi nggak punya akhlak, maka yang terjadi itu duwe jabatan, selanjutnya itu menjadi sombong. Nah, yang terjadi seringkali wis duwe jabatan jadi sombong. Yang kedua adalah banyak ilmu tetapi miskin akhlak, jabatan itu cenderung lupa diri. Nah, ini yang terjadi. Ketika orang sudah punya jabatan, maka dia itu cenderung apa? Cenderung untuk saenake dhewe, semena-mena. Dengan yang namanya semena-mena kuwi, dia bisa melakukan apapun. Kalau jadi penguasa yang zalim. Kalau dia itu menguasai banyak uang negara, maka digunakan dengan sewenang-wenang. Hampir semua yang namanya orang yang korupsi itu adalah para pejabat. Terus gitu, apa orang biasa korupsi? Apa sih anti korupsi? Orang di jabatan karena korupsi, paling korupsi waktu. Nah, itu yang terjadi. Banyak ilmu, tetapi miskin akhlak. Maka ketika dia punya jabatan, dia cenderung lupa diri. Dan yang terakhir adalah banyak ilmu, dia punya jabatan, dia seperti sombong, dia cenderung sok semena-mena. Nah, banyak sekali yang terjadi. Pejabat di Indonesia itu karena belum pernah menjabat atau karena menjabat pertama kali itu, sehingga cenderung sok punya kekuatan, punya kekuasaan yang berlebih, sehingga menjadikan dirinya apa? Menjadikan dirinya lupa diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ketika kita bicara berkaitan dengan negeri kita, bangsa kita di hari ini yang etikanya mulai menurun, keteladannya mulai hilang ini, sebenarnya masih bisa diperbaiki. Karena apa? Kalau tidak diperbaiki, jangan-jangan kita bisa seperti kaum yang ada di dalam Al-Quran, tapi naudzubillahi min dzalik. Ya mungkin kalau di dalam bahasa istilah ya mungkin kiamat kecil
Jangan sampai kita mengalami yang namanya kiamat kubro. Kalau kiamat kecil itu tadi hutan dibabat, pohon-pohonnya dicuri, yang terjadi adalah yang namanya bencana alam. Itu menyebabkan orang itu menjadi susah. Selanjutnya terjadi korupsi, yang harusnya uang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi hanya untuk kesejahteraan segelintir orang, sehingga rakyatnya tidak menjadi sejahtera. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa memuhasabai diri kita bisa berharap bahwasannya apa yang terjadi di bangsa kita semoga jangan sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga krisis akhlak di bangsa kita, krisis keteladanan di bangsa kita ini bisa sedikit demi sedikit diikis dan kita bisa mendapatkan pemimpin, kita bisa mendapatkan akhlak yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah husnul khuluq, membaguskan akhlak diri kita. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materinya pada hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Iwan Setiawan pada hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Sebelum ditutup ada informasi dari Masjid Suja bahwasanya insya Allah pada tanggal 21 Desember 2025 Masjid Suja akan mengadakan fatrat yang mana pendaftarannya dibuka dari tanggal 1 November sampai 30 November. Jadi monggo Bapak Ibu atau Mas Mbak barangkali mau ikut fatrat ya melalui bersama dengan Masjid Suja bisa mendaftarkan dirinya di kami kepada dunia dari tanggal 1 sampai 30 November. Demikian marilah kita itu pada kajian pada pagi hari